Kasih pemain musik, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Banyak saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa, bahkan saudara-saudara engkau tanpa sadar kuasa Injil bekerja dan mengubahkan engkau diam-diam, tiba-tiba engkau lebih sabar, tiba-tiba engkau tidak gampang tersinggung, tiba-tiba di jalan engkau tidak terpancing, tiba-tiba engkau mudah mengalah. Itu kuasa Injil yang bekerja, karena harga dan nilaimu bukan ditentukan oleh jagomu di jalan, bukan ditentukan oleh prestasimu di lapangan, tapi ditentukan oleh siapa yang ada di dalam engkau. Amin. Saudara siap juga untuk merendahkan diri, saudara siap juga untuk hak-hak saudara hilang, semua karena kemuliaan Tuhan dan saudara tidak merasa terganggu. Dulu saudara-saudara kalau ada orang potong pembicaraan saudara bisa marah, tapi sekarang enggak lagi. Gak sopan, orang lagi ngomong kok, potong-potong. Hak untuk berbicara, tidak lagi saudara pertahankan. Kalau saudara lagi istirahat dan orang ketuk rumah saudara, gedor pintu saudara di waktu istirahat. Gak sopan ini waktu istirahat kok ganggu-ganggu. Saudara tidak terganggu lagi saudara-saudara ya. Kalau di jalan saudara-saudara, hak untuk saudara hebat, tidak lagi terganggu ketika ada motor nyalip. Saudara tetap tenang, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, bisa bilang amin? Nah ini yang terjadi ketika Injil bekerja di dalam kita. Dan saya berdoa tadi sementara ibadah kedua ini. Banyak saudara akan diteguhkan mimpi-mimpi yang sementara Tuhan taruh dalam kandungan saudara. Yang hamil itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga hamil. Kenapa? Kolia itu artinya kandungan di mana kita mengandung iman, mengandung rumah, mengandung mobil, ya, mengandung masa depan. Dan saya percaya mungkin saudara bilang, aduh saya macam sepatah semangat, seperti tidak ada gerakan lagi. Perkataan Tuhan hari ini akan membuat bayi dalam saudara melonjak kegirangan seperti Maria ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, tiba-tiba di dalamnya lompat. Dan saya berdoa hari ini ada iman yang lonjak keluar bahwa itu pasti akan terjadi, itu pasti akan saudara terima, itu pasti akan saudara alami, kesembuhan pasti akan terjadi, mujizat akan terjadi. Mungkin itu sementara saudara kandung dan saudara rasa seperti tidak ada tanda-tanda untuk itu dilahirkan. Hari ini firman Tuhan akan datang dan membuat gejolak kembali dalam saudara. Haleluya. Nah saudara-saudara, saya berterima kasih karena saudara bisa ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Saya tahu Tuhan perhitungkan waktu yang sudah ambil hari ini. Ini kesempatan bisa pergi ke pantai, bisa pergi jalan-jalan ya. Nanti hari Minggu aja dah. Tapi saya percaya Tuhan perhitungkan seperti Maria yang mengambil waktu untuk datang dan duduk di kaki Tuhan. Tuhan berbicara banyak hal dan sudah tahu apa yang membuat Maria berbeda yang lain dari yang lain. Dia mengerti waktunya Tuhan. Dia mengerti saat-saat yang luar biasa sehingga momentum-momentum yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Inilah saat di mana aku melakukan hal ini. Inilah saat di mana aku melakukan ini. Inilah saat di mana aku buka bisnis ini. Kenapa? Karena dia duduk di kaki Tuhan. Di dalam Lukas pasal 10 diceritakan bahwa Tuhan dalam perjalanan ya. Jadi ini sepertinya transit aja, bukan tempat tujuan, tapi justru di transit itulah Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oh saudara-saudara, Maria melakukan menangkap visi yang luar biasa, sama seperti di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, Tuhan sementara berjalan, kemudian Abraham bilang transit dulu di saya, singgah dulu di rumah saya, aku mau buat sesuatu buat engkau. Kebanyakan orang kalau ketemu dengan orang yang lebih berkuasa, ketemu dengan orang yang lebih tinggi, maka itu kesempatan atau momen untuk dia bisa menyampaikan keluhan, dia bisa menyampaikan kebutuhan. Kalau saudara ketemu dengan kepala dinas, saudara bisa sampaikan permohonan saudara untuk minta proyek. Kalau saudara ketemu dengan penguasa, saudara bisa sampaikan bahwa saudara ada butuh ini. Tapi jarang sekali ada orang yang bertemu dengan penguasa yang lebih tinggi dan mau buat sesuatu buat orang itu, bukan mengharapkan sesuatu dari dia. Nah ini yang terjadi buat Abraham. Abraham telah menunggu cukup lama untuk punya anak dan saya percaya dia punya banyak pergumulan. Istrinya harus menderita, diceritakan orang, dibicarakan orang. Tapi waktu Tuhan datang di rumah Abraham, ketika Abraham mengizinkan Tuhan, mari singgah di rumah saya. Dia tidak bilang istrinya, mama cepat keluarkan pokok-pokok doa kita, permohonan-permohonan kita. Ini waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada penguasa langit dan bumi apa yang kita butuhkan. Dan pasti dia akan genapi. Tidak terjadi hal itu, malah yang terjadi adalah Tuhan, singgahlah aku mau buat sesuatu buat engkau, sesudah itu engkau bisa melanjutkan perjalanan. Saudara lihat, orang yang melayani Tuhan tanpa kasih permohonan pokok doa, Tuhan akan jawab lebih daripada apa yang dia kasih permohonan buat saudara. Haleluya. Saya baca sedikit pun tidak ada kata-kata atau kalimat daripada Abraham yang berkata, Tuhan ingat dong janjimu, Tuhan ingat dong Tuhan, ini saya sudah berjerilah. Kejadian 18 ya, itu dari Kejadian 18. Tuhan saya sudah menanti dan saya sudah sangat malu ini, orang sudah bicara kiri kanan. Tidak, dia bilang begini, coba kita lihat saudara ya, bagaimana sikap ini. Makanya saudara-saudara ketika dalam minggu ini saya berdoa,
Tuhan ingatkan begini bahwa kita adalah keturunan Abraham. Siapa yang dalam Kristus ia pun keturunan Abraham. Dan tiap kali saudara dengar berkat, saudara dapat berkat begini. Berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub. Ya, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub. Nah saudara lihat salah satu berkat Abraham adalah dia tidak menyampaikan pergumulannya. Tapi dia menyampaikan sukacita untuk melayani. Bukan mengharapkan, tapi untuk memberi. Ini berkat yang luar biasa. Kejadian 18 kita lihat ceritanya sejenak. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Saya berkata buat saudara hari ini, kalau Tuhan mengulangi berarti Tuhan serius dengan janjinya. Tuhan serius dengan janji kesembuhan yang dia berikan buat saudara. Tuhan serius dengan janji berkat yang dia berikan buat saudara. Makanya dikatakan Tuhan akan berkati engkau menurut kelimpahan kuasanya. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan. Tayangkan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalau saudara pulang ke rumah, lihat dompet tinggal KTP, ini cuma sementara. Allah akan memberkati menurut kelimpahannya. Dikatakan menurut, semua bilang menurut, bukan dari ya. Kalau dari berarti 100 juta ya 1 juta ya. Kalau dari itu ya 101 miliar ya 100 juta, itu dari. Tapi menurut artinya sesuai atau setara atau sama dengan kekayaan yang ada di saldo itu. Tuhan akan memberkati sesuai atau menurut saldonya dia, bukan dari saldonya dia ya. Halangan kah? Nah, Filipi 4 ayat 19, saudara tahan dirinya dalam Kristus Yesus. Saudara bisa lihat kata menurut itu bukan dari ya. Jadi saudara-saudara jangan minta terlalu kecil. Minta yang besar dan Tuhan tidak terganggu dengan permintaan saudara. Bisa bilang amin? Dengar khotbah minggu lalu, Pak Untung berapa kali menyesal. Aduh menyesal saya cuma minta DP saja saudara ya. Aduh menyesal saya cuma minta uang muka saja. Tidak saudara-saudara, minta yang besar dan Tuhan tidak terganggu dengan permintaanmu. Saudara-saudara waktu saudara minta Tuhan bilang sebentar saya lihat dulu ya, stoknya masih ada atau tidak. Tidak, dia berjanji setiap pagi rahmatku baru bagi kamu. Tuhan berkata kepada orang Israel, kamu ambil mana cukup untuk hari ini. Jangan ambil untuk besok. Ada yang mau enak-enak, mau santai besok, dia kumpul hari ini untuk besok. Dan besok tidak bisa dimakan. Kenapa? Karena mananya berulat dan tidak bisa dimakan. Setiap pagi baru, setiap pagi baru. Kenapa setiap hari kamu harus keluar ambil? Karena stoknya banyak. Apa yang menjadi keperluan saudara? Stoknya banyak saudara ya. Tuhan bukan seperti toko bangunan yang stoknya bisa habis. Aduh, 5 menit lalu orang sudah minta atau orang sudah beli apa yang kau pesankan. Tunggu dulu ya, 2 minggu lagi kami order dari Jakarta baru barang itu datang. Tidak, Tuhan punya stok tidak pernah terbatas. Dari dia bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Jadi saudara-saudara di sini kita lihat di sini bahwa Tuhan berkati kita menurut kekayaannya. Mintalah ya, maka penuhlah sukacitaku. Jangan minta terlalu kecil, minta yang besar dan Tuhan tidak terganggu. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Mulai melonjak bayi yang ada dalam kandungan saudara. Mulai melonjak mimpi-mimpi dan apa yang saudara sudah kandung dalam saudara. Saya percaya dalam waktu dekat akan jadi lahir bisnis yang baru, usaha yang baru, terobosan yang baru, rumah yang saudara idamkan, mobil yang saudara perlukan akan lahir. Yang setuju katakan amin. Bilang di kiri kanan siap-siap kelahiran. Iya, siap-siap kelahiran. Nah, saudara-saudara, lihat ke Kejadian 18, Tuhan serius. Karena dia serius, Kisah Rasul Kisah 1 ayat 3 dia berulang-ulang, dia serius sekali. Aku ini bangkit, aku ini hidup. Dia serius sekali ketika kamu mengenal kuasa kebangkitanmu, hidupmu akan berbahagia. Engkau akan sangat bersuka cita. Itu sebabnya dikatakan dalam kitab Injil Lukas pasal 24, murid-murid sangat bersuka cita ketika mereka kembali ke Yerusalem. Waktu mereka menyaksikan Tuhan naik ke surga, mereka sangat bersuka cita. Bukan cuma sukacita biasa, sangat bersuka cita. Orang kalau sangat bersuka cita itu sampai menular buat orang lain. Ketemu orang lain pasti akan tertular. Sukacita yang luar biasa. Nah, kita akan bahas sedikit Kejadian 18 ini. Bagaimana Tuhan mengulang janjinya kepada Abraham. Saudara-saudara, sebelum janji ini diulang, mari kita lihat ada momen-momen yang luar biasa. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Saya mau kasih kabar baik dari surga. Tuhan lebih rindu ketemu saudara daripada saudara rindu ketemu dengan Tuhan. Sebelum engkau ambil niat atau keputusan untuk ibadah hari ini, Tuhan sudah sangat rindu untuk bertemu dengan engkau. Siapakah manusia sehingga engkau mengunjungi di waktu pagi? Dia sangat rindu. Saudara-saudara, saya pernah cerita ini, saya cerita lagi. Anak saya yang pertama itu adalah cucu pertama bagi orang tua kami, ya orang tua saya. Nah, saudara-saudara ketika David lahir, maka
omanya atau mama saya semalam-malaman naik kapal datang ke tempat di mana kami tinggal, kemudian bawa anak yang tua, yaitu si Patricia. David baru berusia sekitar 1 minggu kalau nggak salah ya. Lalu saudara-saudara, mama bawa ini karena papa mau lihat, opanya mau lihat. Oke, berangkatlah si Patricia ini naik kapal. 1 hari saya mulai rindu, hari kedua saya mulai kangen. Walaupun si David ada, hari ketiga saya sudah homesick, sudah sangat kangen. Lalu 1 minggu kemudian saya bilang sama istri, ayo kita jalan pergi jemput si Patricia. Ini anak masih merah-merah, udah gak peduli, dia masih merah kah, masih apa, kita pergi sana saudara ya. Jadi akhirnya kami pergi, bawa si David yang masih 2-3 minggu sudah naik kapal. Malang sekali kapal sampai di daerah kami, dia sandar jam 11 malam. Sampai embarkasi, sampai keluar kami sampai di rumah kurang lebih jam 12, jam setengah 1. Begitu saya ketemu dengan ayah saya, yang pertama kali dia bilang buat saya, dia kasih peringatan. Jangan ganggu anak itu, maksudnya si Patricia yang saya datang mau lihat ini, dia sudah tidur. Dalam hati ini saya buat anak, kau cuma opa saja, kira saya lebih berhak ini. Lalu sudah saya jalan ke kamar lihat dia tidur, ayah saya ikut. Jangan ganggu, dia sudah tidur. Saya cuma lihat dia, aduh, saya keluar, ayah saya ikut keluar. Saya masuk, dia lagi ikut masuk. Jangan ganggu, dia sudah tidur. Wah sudah suatu waktu ayah saya lengah, dia lagi sibuk di belakang saya. Menyusup belan-belan masuk ke dalam kamar, saya angkat. Hei, papa datang. Dia buka pajak, hei, papa datang. Sampai matanya terbuka, dia lihat saya. Disitulah kepuasan terbesar yang saya alami. Saya tahu kalau Bapak di dunia bisa rindu anaknya seperti begitu, apalagi Bapak di surga. Dia sangat-sangat merindukan saudara. Tepuk tangan, oh haleluya. Seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat rindu untuk bertemu dengan kita. Dan dia menampakkan diri kepada murid-murid berulang-ulang. Dia juga menampakkan diri kepada Abraham. Bukan bawa penghukuman, bukan bawa judgment, bukan berkata kita punya kegagalan yang kemarin. Tapi dia berkata, aku punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Aku punya masa depan yang luar biasa buat engkau. Dia bukan datang dan berkata, kenapa engkau kemarin buat begini? Kenapa Petrus engkau kemarin menyangkal aku? Saya dengar dengan mata kepala sendiri sampai engkau bilang, swear, sumpah, saya tidak kenal dia. Tidak, Tuhan tidak bicarakan masa lalu. Tuhan bicara masa depan kita yang luar biasa. Gembalakanlah anak dombaku. Tuhan bicara masa depan yang saudara yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam Tuhan ketika kita mengenal Tuhan, hidup ini menjadi ringan. Hidup ini menjadi indah. Tidak ada intimidasi. Begitu iblis ingatkan masa lalu kita ingatkan masa depan kita buat dia. Saya punya masa depan luar biasa. Begitu iblis ingatkan, kok kemarin udah bikin ini, ingatkan kita. Besok mujizat terjadi dan hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Kita hidup menjadi ringan, saudara. Tuhan menempatkan diri kepada Abraham dekat pohon terebintin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Saudara-saudara, ketika ia mengangkat mukanya, ayat yang kedua, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara-saudara, kita hanya bisa sujud kepada orang yang lebih besar daripada kita. Benar enggak? Saya belum pernah lihat ada tuan sujud kepada pembantu, saudara ya. Kalau pembantu sujud kepada tuan, ya iya, saudara ya. Dan Abraham tahu yang datang ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sujud artinya kita mengakui engkau berkuasa atas segalanya. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Tolong transit, jangan lewat. Singgah dulu di rest area ini, ya, singgah sebentar di sini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ngaso dulu, ya, mari nikmati dulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada tempat yang kau siapkan untuk Tuhan istirahat di hidupmu? Saya percaya hari ini semua kita akan siapkan room untuk Tuhan. Dan kalau sudah siapkan ruang untuk Tuhan, tidak ada ruang untuk musuh di dalam rumah saudara. Haleluya. Saya ingat cerita ada seorang yang baru punya rumah baru, dia punya 10 kamar. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus, saya kasih perpuluhan 1 kamar buat engkau.
silakan engkau tempati tempat ini. Lalu saudara-saudara dia pikir Tuhan tempati tempat itu pasti aman. Tengah malam perampok datang, lalu gedor-gedor pintu, kemudian dia menolak dengan perampok. Dia bilang, Tuhan saya suka engkau tempat di sini, kenapa engkau tidak keluar dan bantu saya ini? Saya lagi dorong-dorongan dengan perampok yang mau rampok rumah saya ini. Tuhan bilanglah, kamu cuma kasih saya kamar ini dan saya hanya berkuasa di kamar ini. Kalau kamu kasih saya seluruh rumah, dia belum datang saya suruh hajar dia, saudara. Kau cuma kasih saya satu ruangan. Oh begitu ke Tuhan. Kadang kita bilang, Tuhan kenapa engkau tidak tolong saya? Padahal bidang itu saudara tidak kasih buat Tuhan. Saudara kasih buat Tuhan cuma bidang yang lain saja. Tuhan kalau urusan surga ya engkau, tapi kalau urusan matematika saya lebih tahu. Tuhan matematika lebih hebat dari kau matematika. Bisa bilang amin. Tuhan kalau urusan surga engkau tahu, kalau urusan bisnis, urusan saya yang paling tahu. Tuhan teman usaha. Petrus mencari ikan semalam-malaman tidak mendapatkannya, dan ketika bertemu Tuhan hanya dengan satu kali ucapan, tebarkan jalanmu. Ikan-ikan datang. Hari itu bukan jaring yang cari ikan, tapi ikan yang cari jaring. Karena Tuhan yang punya ikan, semua ikan bangun, cuma jaring satu yang turun hari ini di danau. Kau cari jaring itu, jadi hari itu ikan yang cari danau. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara-saudara, ada jaring usahamu, ada jaring pekerjaanmu, dengarkan, Tuhan akan beritakan berkat-berkat datang ke jaringmu. Bukan kau jaring yang cari ikan, tapi ikan yang cari jaring. Itu cara kerja Tuhan. Dia teman usaha yang luar biasa. Makanya kita perlu kenal Tuhan. Sudah tahu perempuan Samaria Yohanes pasal 4? Pertama dia masih lihat Tuhan sebagai Yahudi, sektarian sekali saudara, rasis. Kau Yahudi sah Samaria. Ya rasis banget. Kau Batak sah Ambon. Nah itu kira-kira ya, rasis sekali. Haleluya. Ada orang Batak terbang ke Medan. Terus dia tanya, baru pertama kali naik pesawat dia, Bang, sudah di mana nih? Pesawat sudah di atas. Dia bilang sebentar. Dia keluarkan tangannya di jendela pesawat. Oh masih di Palembang, dia bilang. Oh Palembang. Begitu 1 jam kemudian, Bang sudah di mana nih? Dia keluarkan tangannya. Oh sudah di Medan kita, kenapa? Jam tangannya hilang saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia kenal Tuhan sebagai Yahudi. Kau Yahudi sah Samaria. Tapi dia tidak tinggal di rasis. Dia tidak tinggal di sukuisme. Dia naik sedikit. Nyata. Tuhan engkau tidak punya timba. Dari Yahudi naik ke Tuhan. Begitu lanjut naik lagi. Nyata engkau seorang nabi. Karena dia bilang panggil suamimu. Aku tidak bersuami. Betul yang di rumah itu nomor 5 dan itu pun bukan suamimu. Nyata engkau seorang nabi. Lalu tidak lama kemudian dia pergi ke Samaria. Dia bilang mari datang dan dengar. Ada orang yang bisa berbicara tentang masuk laluku. Mungkinkah dia Mesias? Dari Yahudi, Tuhan nabi, nabi Mesias. Saya berdoa saudara punya progres juga naik. Pengenalan saudara akan Tuhan makin hari makin naik. Sehingga hidup saudara makin ringan, makin diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Abraham mengenal Tuhan, dia sujud menyembah. Dan sujud menyembah itu selalu diikuti dengan tindakan melayani. Bukan tindakan mengambil, tapi tindakan memberi. Dia tidak bilang begini, singgah dulu karena saya punya banyak kebutuhan yang saya mau cerita buatku. Tidak, singgah dulu, istirahat dulu. Saudara-saudara siapkan rumah saudara, hidup saudara seluruhnya untuk Tuhan. Tuhan ahli dalam segalanya. Dia ahli matematika, dia ahli dalam segalanya. Saya ingat ada seorang mahasiswa cinta Tuhan. Dia punya otak killer saudara ya, pintar sekali. Bahkan dosen kadang-kadang minta dia untuk menjadi dosen pengganti kalau dosennya berhalangan. Karena untuk bidang-bidang eksak dia jago sekali ya. Kalkulus, kimia, fisika, diferensial, matematika itu sudah bidang-bidang yang sangat dikuasai saudara-saudara. Lalu saudara-saudara ketika ujian tiba dia berdoa begini, Tuhan kalau mata pelajaran yang lain kau tolong, tapi yang ini kau terus tolong, saya pasti lulus. Sombong sekali saudara ya. Alkitab berkata orang yang mengenalkan Tuhan diberkati, orang yang mengenalkan manusia dan kekuatannya terkutuk. Saudara-saudara bilang Tuhan, yang ini kau terus bantu. Ya, dia pikir dia lebih hebat daripada Tuhan. Sudah tahu waktu ujian, dosen sampai bingung. Karena pertanyaan-pertanyaan yang bagi dia itu air-air, bahkan dia bisa menggantikan dosen untuk mengajarkan mata pelajaran itu, dia nggak bisa jawab. Di sini tahu, tapi mau ucap tidak bisa. Sampai dosen bilang ini, kenapa ini mahasiswa jadi bodoh kayak begini? Karena dia sudah sering bantu dosen, dia kasih dispensasi. Oke, semua jawab pakai mulut, cuma kau saja pakai pena. Dikasihlah pena, dikasihlah potlot, dikasihlah kertas. Sudah tahu, di sini tahu, tapi mau tulis tidak bisa. 0. Saudara. Dan semua orang berbicara, kok bisa ya? Mahasiswa killer di bidang itu kok bisa 0 di situ.
Mereka tidak tahu, dia sementara mengandalkan kekuatannya. Lalu tiba satu mata kuliah yang dia paling tidak suka. Dan saking gampangnya tidak pernah diajarkan selama beberapa semester. Dan saudara-saudara, kali ini dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya akui bahwa Engkau adalah Tuhan atas mata kuliah juga Tuhan. Tuhan tolong saya. Sudah tahu hari itu hatinya damai sejahtera sekali. Dan Tuhan suruh belajar satu buku, belajar buku ini. Dia masih protes, Tuhan ini mata pelajaran yang terlalu gampang sampai tidak diajarkan. Kok kenapa? Sudah kok belajar saja. Dia belajar, dia lihat temannya itu buka 50 buku di samping mereka. Habis buku ini, di sekeliling mereka itu penuh dengan buku. Karena dosennya sedikit killer, dia akan pergi ke lemari dan gitu kan. Jadi seluruh lemari itu harus dipelajari. Gitu kan. Saudara-saudara mereka belajar semua. Waktu dia lihat teman-temannya belajar dengan buku yang sangat banyak, sementara dia hanya satu buku saja, dia sedikit ragu. Tuhan bilang, percayalah kepadaku, jangan gelisah, percayalah kepadaku. Yes. Waktu masuk ujian, dia bilang, Tuhan pegang jantung saya. Dan hari itu dia merasa ketenangan yang luar biasa. Tidak seperti waktu dia ujian dengan mata kuliah yang dia ahli dan dia jago di situ. Saudara, lalu dosennya berkata begini, ada satu mata kuliah yang tidak pernah diajarkan selama beberapa semester karena terlalu mudah. Semua orang mata terbelalak. Kenapa? Tidak ada yang belajar buku itu karena nggak mungkin, karena barang gampang. Sementara dia cuma belajar satu buku. Makanya jangan spekulasi, kata dosennya. Dia bilang, dosen gak tahu, saya juga lagi spekulasi ini. Tapi dia bersama dengan Tuhan. Hari itu dia lulus dengan nilai terbaik. Giliran dosen juga bingung. Mata kuliah yang dia paling tidak suka, yang dia paling benci, yang nilainya tidak terlalu hebat. Kok hari itu bisa hebat? Kenapa? Karena Tuhan ahli dalam mata kuliah, saudara. Dia bukan cuma urusan sorga, dia ahli dalam segalanya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan lebih ahli dari dokter, Tuhan lebih ahli dari kontraktor, Tuhan lebih ahli dari segalanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan dia teman usaha saudara. Abraham mengerti hal ini. Jadi waktu Tuhan sampai di rumahnya, singgahlah. Saudara bisa lihat kalimatnya ini, apa yang dia katakan. Lalu Abraham, lihat. Singgahlah, nanti basuh kakimu, ya. Kemudian setelah itu tuan-tuan boleh pergi. Biarlah ya, ku ambil sedikit roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sudah lihat kalimatnya sederhana, tidak ada inti, tidak ada unsur di dalamnya. Ini kesempatan ini, saya mau pakai momen ini, kesempatan ini untuk menyampaikan seluruh unek-unek saya, seluruh kebutuhan saya. Tidak. Dia tahu saudara apa yang harus dia perbuat dan dia melayani Tuhan. Dia bilang sama istrinya, dia pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Saya mau tanya, istri, kalau suami suruh bikin kopi, kau bikin kah tidak? Kalau dia bawa uang saya bikin, kalau tidak dia bikin sendiri. Mari kita kembalikan nilai-nilai ini dalam kerajaan surga, dalam rumah tangga kita. Makanya saya berpikir kenapa banyak suami suka pergi ke bar, saudara ya. Saudara juga nggak bisa salahkan juga mungkin, ya karena apa yang harusnya ada di bar itu, ada di rumah sudah pindah ke bar. Karena yang di bar itu sebetulnya ada di rumah kita. Sudah bayangkan, dia belum pegang pintu di bar, pintu sudah buka. Silakan Pak, di rumah dia setoki pintu, mama, papa pulang. Di depan mama televisi ada drama Korea. Kalau buka pintu, dia cerita jadi putus. Lewat pintu belakang papa. Nah, dia bilang di sana pintu terbuka sendiri, di sini suruh lewat pintu belakang. Besok saya balik lagi, saudara. Jadi kadang-kadang kita mulai mesti koreksi. Kenapa dia suka pergi ke sana? Karena mungkin di rumah kita suruh lewat pintu belakang. Sementara di bar pintu terbuka sendiri. Silakan Pak. Saudara, dia belum duduk udah ditanya, Pak mau minum apa? Panas atau dingin? Wah, dia bilang di rumah saya. Saya bilang, Mama, kopi dulu papa capek ini. Air panas di situ, kopi di situ, gula di situ. Bikin sendiri, saudara. Dia hanya tunjukkan alamat air panas dan gula, saudara ya. Kalau di sini dia langsung ditanyain, mau panas atau dingin? Nah lihat, waktu Abraham bilang, Sarah tolong bikin ini. Siap. Ini ada satu sinergi yang luar biasa. Saudara, ketika engkau menuruti perkataan suamimu, bukan berarti bahwa engkau jadi jongos buat dia, tidak. Tapi engkau adalah rekan. Bisa bilang amin?
Jadi jangan ada istri bilang sedikit-sedikit saya. Nah, konflik terjadi karena hak-hak yang dipertahankan. Istri berkata, saya urus anak. Suami berkata, saya cari uang. Perang dunia terjadi, saudara ya. Lah ya, kenapa? Kebutuhan untuk dihargai bertemu di waktu yang bersamaan. Jadi mari kita belajar melepaskan hak. Waktu engkau melepaskan hak, Tuhan akan kasih kekuatan dari surga yang luar biasa. Sehingga engkau cakap menanggung segala perkara. Haleluya, puji Tuhan. Bisa bilang amin? Saudara yang suka lagu, suka paduan suara, saudara pasti tahu ya. Di nada-nada itu, di not-not itu ada not yang dikasih garis miring. Pernah tahu tau? Do, re, mi, fa dikasih garis miring itu kan. Fa, fi, sol dikasih garis miring jadi sel gitu kan. Nah kadang-kadang di dalam hidup kita juga ada yang miring-miring sedikit. Jadi kalau dia miring bilang begini, puji Tuhan ini simfoni yang indah saudara ya. Karena saudara-saudara kalau kita masuk di nada yang miring itu kadang-kadang dia pun sedap di situ ya. Dia pun sedap di situ. Jadi kalau saudara lihat ada yang keanehan, jangan bilang begini, saya menikah dengan monster dari mana. Dulu pacaran gak pernah begini, begitu kan. Kok sekarang bisa begini, bilang begini, Tuhan terima kasih, ini simfoni yang indah. Amin. Segeralah. Jadi suami itu jangan perintah-perintah saja ya. Saya percaya di rumah keluarga Abraham ada sinergi yang luar biasa. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Dia perintah segera ini bukan karena dia tuan dan Sarah adalah jongos, tidak. Tapi mereka adalah rekan. Segera! Bicara pelan-pelan sedikit. Ini waktu saya baca segera ini saya pikir jangan-jangan Abraham ini orang Ambon ini saudara. Ini orang Ambon ini kalau kasih perintah saudara. Baik-baik saja bagus, apalagi yang marah saudara, pica-pica saudara ya. Aduh, saya kagum dengan orang Solo saudara. Kalau kakinya diinjak, permisi mas, kaki mas di atas, kaki saya di bawah gitu kan. Itu orang Solo. Tapi kalau orang Ambon, sepuh mata di mana gitu kan. Ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, segeralah. Dan ini tidak menyinggung perasaan Sarah. Segeralah, Papa ini cuma perintah-perintah saja, enak ya. Saudara-saudara, di rumah saya bisa jadi suami, saya bisa jadi pembantu, saya juga bisa jadi tukang pasar. Jadi kalau saudara mau tanya update harga rempah-rempah terkini, saya tahu saudara. Rica harga berapa, bawang harga berapa, batang bawang 1 kilo berapa. Saya tahu kenapa, karena hobi. Jadi saya bukan cuma perintah, saya juga lakukan. Jadi saudara, Abraham ini bukan cuma tukang perintah, tapi dia juga melakukan. Amin. Hendaklah kamu jangan jadi tukang perintah, karena Abraham juga melakukan. Dia basuh orang-orang ini. Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham. Bapak Ibu, saya lihat salah satu berkat Abraham, semangat saudara tidak akan pudar. Semangat dalam melayani berlari, semangat dalam bisnis berlari, semangat dalam menyembah Tuhan berlari. Amin. Berlarilah Abraham. Dia bukan pelan-pelan, bukan leha-leha. Ia berlari, ya. Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk. Dia yang pilih, yang terbaik dia yang pilih. Saudara-saudara, kalau persembahan saudara yang pilih, jangan suruh orang pilih. Ya terserah, mama atur saya apa-apa. Saudara pilih dari hati saudara. Aku mau buat untuk Tuhan. Aku mau lakukan itu. Saudara pilih. Gak apa-apa orang lain yang antar, tapi saudara yang pilih. Lihat dia pilih, kemudian diambilnya, dipilihnya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Baik hubungan dengan keluarga, baik hubungan dengan bawahan. Ciami. Saya tanya, apakah karyawan saudara hanya depan saudara hormat saudara, tapi di belakang ngomongin saudara? Saya percaya mereka di belakang akan bercerita. Luar biasa saya dapat tuan yang baik sekali. Luar biasa saya dapat bos yang baik sekali. Luar biasa saya dapat bos yang indah sekali. Saya percaya cerita ini akan menjadi cerita anak buah saudara. Karena ada roh Tuhan pada saudara. Dia buat ini. Lalu saudara-saudara ia berdiri, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dia bukan cuma tukang perintah,
tapi dia jadi waiters. Saudara, dia yang jadi orang yang bawa nampan, dia bawa minuman, dia jadi orang yang melayani. Saya percaya ini gambaran Kristus. Dan Kristus sedang melayani saudara dengan berkat yang luar biasa. Dia tidak merasa terhina, dia melayani. Yang masak bujangnya, yang olah bujangnya. Tapi Abraham jadi waiters, saudara ya, jadi waiters bawa ke sana. Nah saya tanya, kalau sudah makan di restoran, orang puji waitersnya atau puji chefnya? Kalau makanannya enak. Chefnya, ini chefnya siapa nih? Walaupun waitersnya pakai jas, pakai dasi, dia gak dapat pujian. Tapi chefnya. Nah saya percaya, Abraham ngerti ini. Waktu makanan ini enak ini. Pasti saya, Abraham, yang masak siapa? Bujang saya cuma pengantar aja. Yang masak siapa? Anak buah saya cuma pengantar. Bapak-bapak, kita akan bangga kalau ada orang di dalam kita jauh lebih hebat daripada kita. Itulah fungsi Bapa. Kita punya banyak leader di negara ini. Kita punya banyak pemimpin di bangsa ini. Tapi kita kurang Bapa. Apa itu leader? Leader itu akan mengeksploitasi semua karyawannya untuk kepentingan dia. Tapi Bapa, dia akan mengeksploitasi seluruh hidupnya untuk kepentingan anak-anak. Ayah akan bilang begini buat anaknya. Biar papa ngutang, biar papa jual pakaian dalam. Yang penting kau sekolah. Padahal ayahnya tidak tamat SD. Ada pernah ayah yang bilang begini, kau cukup sampai kelas 5 ya? Bapak cuma kelas 3, kau tak boleh lewat bapak. Terada. Walaupun bapak gak tamat SD, dia akan bilang, nah kamu sekolah tinggi-tinggi. Dan begitu anaknya sukses, dia bangga. Nah kita perlu banyak bapak di perusahaan, di kantor, di instansi. Kalau ada anak buah lebih hebat dari kita, kita akan upgrade dia. Tapi kalau kita jadi leader, kancing dia punya karir itu, berbahaya bagi kita. Buang dia di gunung-gunung sana, supaya dia naik-naik di karir. Itu bukan Bapak, itu leader. Tapi saya percaya saudara bukan leader saja. Tapi saudara Bapa yang akan mengorbitkan orang-orang di bawah saudara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Rahasia ini besar sekali saudara ya. Abraham yang bawa saudara ya, Abraham yang bawa, yang masak orang lain. Tapi yang bawa makanan ini Abraham. Dan tidak pernah ada orang tanya, yang ngantar siapa, yang masak siapa. Amin. Ini anak buahku yang masak. Wih. Dan ketika anak buahnya dapat pujian, dia bangga. Waduh, puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya spirit ini, kita membahayakan diri kita. Sudah tahu siapakah orang itu? Saul. Ketika Daud dipakai Tuhan luar biasa, Saul menjadi iri dan cemburu. Waktu orang-orang menyanyi ketika Daud mengalahkan Goliat, dia mengalahkan peperangan. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud beratus ribu atau berlaksa-laksa. Saul mendengar nyanyian ini sebagai penghinaan, bukan sebagai kebanggaan karena ada anak buahnya lebih hebat daripada dia, tapi sebagai penghinaan. Dan sejak hari itu dia mencari jalan untuk membunuh Daud. Ingat, kalau engkau membunuh karir yang Tuhan berikan kepada orang itu, kau yang mati bukan orang itu yang mati. Amin. Jadi kalau kau dikejar-kejar untuk dibunuh, terima kasih Tuhan. Saya ada dalam trackmu Tuhan. Dan saya percaya, kalau belum waktunya saya belum mati. Amin. Tiba-tiba saudara, Pak, puji Tuhan ini surat pemecatan dari perusahaan. Loh kok bisa ucapan syukur? Ya, karena ada yang lebih hebat daripada ini yang Tuhan sudah siapkan. Itu. Haleluya. Dia tidak stres. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan pada akhirnya, Saul yang mati sebelum Daud dibunuh oleh Saul. Harusnya Saul bangga kalau ada anak buahnya lebih hebat daripada dia. Kenapa? Kalau ada kunjungan kenegaraan, orang akan menyalami Saul, bukan menyalami Daud. Saul, berbahagialah engkau, sebab engkau punya panglima seperti Daud. Kalau boleh kirim dia sekali-sekali ajar kita berperangkah, itu hal yang luar biasa. Yang perang Daud, tapi yang dapat kehormatan Saul. Tidak perlu cemburu sebetulnya. Haleluya. Abraham, kau hebat, kau pusat di rumah ini luar biasa. Tolong kau bikin kursus biar saya punya chef-chef di rumah. Abraham juga yang dapat kehormatan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengerti hal ini. Ibadah satu, ibadah dua beda ya. Jadi saudara tangkap ini.
Lalu kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka. Dia jadi waiters, dia pelayan. Dia berdiri di depan mereka. Lihat air kurang, tumpah. Lihat perlu piring bersih, ganti. Lihat ada tisu yang kurang, kasih. Dia jadi waiters. Sudah, yang penting saya ibadah. Yang penting saya melayani Tuhan. Sudah, puji Tuhan. Tidak, saudara, hari-hari kita harus diwarnai dengan menanti-nantikan Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku buat? Kita lihat, oh ya, itu yang dilakukan oleh Abraham. Ini berkat Abraham. Dia jadi waiters, dia tunggu, dia berdiri di samping orang-orang ini. Dia bukan cuma menghidangkan, tapi dia standby. Dia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Orang yang menempatkan diri sebagai hamba akan dipromosi oleh Tuhan. Haleluya. Orang yang menempatkan diri sebagai pelayan akan dipromosi oleh Tuhan. Jadi saudara, engkau adalah pelayan yang sebentar lagi engkau akan melihat janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam saudara. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Tidak tanya, di mana Sef? Di mana orang? Di manakah Sarah istrimu? Kenapa? Ada janji yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada keluarga ini. Di sana, di dalam kemah. Sungguh, aku akan kembali dalam tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu. Kenapa ditanya Sarah? Karena Sarah ini yang akan mengandung Ishak. Haleluya. Kenapa saudara ditanya oleh Tuhan? Karena Tuhan akan melahirkan berkat lewat hidup saudara. Bisa bilang amin? Itu berkat yang lahir saudara-saudara, namanya Ishak. Ishak artinya sukacita. Semua orang akan bersukacita. Lalu ada ketidakpercayaan. Ya, Sarah berkata, Sarah mendengar itu di pintu kemah di belakangnya dan Abraham sudah tua lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tanamkan ini dalam hati saudara. Tadi kita sudah nyanyi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Hari minggu lalu saya sudah bernubuat, tahun depan akan banyak orang-orang yang bergumul punya anak akan datang ke gereja ini membawa anaknya untuk diserahkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, sudah dengar bagaimana Pak Untung khotbah minggu kemarin, di mana di dalam rahim istrinya mereka sudah punya perjanjian, punya kontrak, mereka punya 3 anak dan ketika melahirkan anak yang ketiga, mereka lagi bergumul untuk anak yang 3, 2 sudah lahir. Begitu periksa dokter, ada komsel kista di dalam kandungannya. Ada 5 kista dengan berbagai macam ukuran. Dan mereka dibilang sama dokter, gak mungkin bisa punya anak. Tapi suami ini sepakat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa bulan kemudian kista-kista itu berubah menjadi janin. Dan dokter bilang, wow luar biasa. Lahirlah anak ketiga, usia 45 tahun istrinya, dia melahirkan anak yang ketiga. Ini yang saya bilang tadi, ada iman-iman yang mulai goncang dengan perkataan-perkataan ini. Dan sudah mulai yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu dokter berkata kamu tidak mungkin punya anak. Adakah yang mustahil untuk Tuhan? Bagi dokter mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Waktu dokter berkata ini sudah stadium 4 dan kasih makan apa saja karena tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan kanker ini. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Bagi dokter mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa bilang amin. Pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sama, saya bernubuat saudara ya, tahun depan saudara akan lihat mujizat Tuhan luar biasa. Banyak orang yang akan membawa anak untuk didoakan. Karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak terganggu dengan ketidakpercayaan saudara dan dia akan terus membawa saudara untuk percaya bahwa dia sanggup, dia Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dia bukan Allah yang menyerah, dia tidak menyerah dengan saudara. Di hari kenaikan ini,
Ada kuasa yang dicurahkan dari sorga, sehingga kita tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan lihat hari-hari kita diwarnai dengan mujizat dan berkat Tuhan. Itu sebabnya tetaplah pandang Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini berkat Abraham. Salah satu berkat Abraham adalah suka melayani. Dan saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang suka melayani Tuhan. Waktu sudah meninggikan Tuhan, sudah melayani Tuhan. Tidak peduli, lupakan dulu mama masalah. Lupakan dulu kalau besok jatuh tempo. Hari ini adalah hari ibadah. Ayo kita pergi beribadah. Dan sementara beribadah, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ada banyak cerita orang-orang yang tidak memikirkan, Tuhan memikirkannya. Ada orang yang pikir berulang-ulang, dia tidak punya jalan keluar. Tapi ada orang yang menyerahkan kepada Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Tiba-tiba jawaban terjadi, tiba-tiba jalan keluar terjadi, tiba-tiba kemenangan terjadi. Tugas kita adalah meninggikan Tuhan dan tugas kita adalah berperang atas Tuhan adalah berperang atas musuh-musuh kita. Saya tidak tahu musuh saudara hari ini sakit penyakit, Tuhan sudah berperang ganti saudara. Saya tidak tahu misalnya bisnis yang gagal, Tuhan sudah berperang ganti saudara. Saya percaya kelimpahan dari surga sedang mendatangi saudara. Ikan yang cari jaring saudara, bukan jaring yang cari ikan. Berkat yang cari saudara, bukan saudara yang cari berkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masih banyak kesaksian, tapi saya tahu hari ini sudah pulang dengan iman yang baru. Gejolak-gejolak yang sementara terjadi, ada gerakan-gerakan yang luar biasa dalam kolia saudara, dalam kandungan saudara. Dan itu tanda kehidupan sementara terjadi dan mujizat sedang menjadi bagian saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pegang roti dan anggur. Ini tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.